Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fatih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Al-Fatih, tetap semangat ya dalam menjalankan puasa hari ini. Nah, ibu mau tanya nih, ada nggak sih sahabat Al-Fatih yang suka makan ketupat saat hari raya Idul Fitri? Pastinya banyak dong, karena ketupat kan rasanya enak, betul nggak? Sahabat Al-Fatih, hari ini ibu akan mengajak kalian untuk membuat kreasi ketupat. Tapi bukan cuma cara membuat ketupatnya saja, kita juga akan membahas kenapa sih ketupat itu selalu ada saat hari raya Idul Fitri. Kalian mau tahu jawabannya? Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Sahabat Al-Fatih, hari ini ibu tidak sendirian, tapi ibu akan ditemani oleh salah satu siswi yang sangat kreatif, yaitu Hilya dari kelas 6A. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Hilya. Hilya, silahkan perkenalkan diri dulu kepada sahabat Al-Fatih. Assalamualaikum sahabat Al-Fatih. Perkenalkan, saya Hilya Kholisa Mumtazah dari kelas 6 A. Di sini, saya bersama Bu Indri akan membuat kreasi ketupat. Sahabat Al-Fatih, untuk membuat ketupat kita harus mempersiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini mudah sekali ditemukan loh. Hilya, ayo kita persiapkan bahan-bahannya. Ayo Bu. Pertama, kita siapkan janur kelapa. Biasanya yang dipakai adalah daun kelapa muda, karena selain lebih lentur, warnanya juga cantik. Oh iya Hilya dan sahabat Al-Fatih, ternyata masih ada loh daun yang bisa digunakan untuk membuat ketupat selain daun kelapa ini, yaitu daun lontar, daun pandan, dan lainnya. Sahabat Al-Fatih, kita langsung mulai yuk. Pertama, untuk membuat anyaman ketupat, kita membutuhkan 2 lembar janur. Jangan lupa dipisahkan ya sahabat Al-Fatih antara daun sama tulang tengahnya atau lidinya ya. Nah, seperti ini ya sahabat Al-Fatih. Setelah menyiapkan janur, kita akan membuat anyaman ketupat. Tapi sebelum itu, Hilya akan mengganti warna satu janurnya menjadi warna yang lebih gelap. Seperti ini ya sahabat Al-Fatih. Selanjutnya, kita akan membuat 2 lingkaran di tangan kanan dan kiri yang nanti akan saling mengunci. Seperti ini ya sahabat Al-Fatih. Selanjutnya, kita masukkan sisi sebelah kiri ke dalam lingkaran. Silangkan kedua janur membentuk kotak. Masukkan 1 lembar janur ke sela-sela lembar lainnya secara bergantian seperti pola anyaman. Seperti ini ya sahabat Al-Fatih. Selanjutnya kita masukkan ujung janur ke dalam.
Caranya seperti ini ya sahabat Al-Fatih, tinggal dikencangkan saja. Setelah itu tinggal diisi beras sekitar setengah bagian saja supaya tidak terlalu penuh saat direbus. Oh iya Bu, kenapa sih ketupat itu identik sekali dengan hari raya Lebaran? Jadi Hilya dan sahabat Al-Fatih, ketupat itu mulai populer saat masa Sunan Kalijaga. Nah, saat itu ketupat disajikan saat momen Idul Fitri sebagai penyempurnaan ibadah setelah berpuasa. Di beberapa daerah Hilya dan sahabat Al-Fatih, ketupat itu biasa disebut kupat yang berasal dari kata ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan. Nah, jadi saat hari raya Idul Fitri ada ketupat berarti sebagai momen pembersihan diri setelah berpuasa. Oh, jadi maknanya dalam sekali ya Bu. Ketupat itu sebagai simbol untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru seperti yang kita lakukan saat Lebaran, yaitu saling bersalam-salaman dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Betul sekali Hilya dan sahabat Al-Fatih. Nah, sekarang mari kita kencangkan ketupatnya supaya jadi yuk Hilya dan sahabat Al-Fatih. Alhamdulillah sudah jadi nih sahabat Al-Fatih ketupatnya. Hilya dan sahabat Al-Fatih, ternyata ketupat kalau dilihat dari sisi seninya itu juga keren juga loh. Karena memadukan antara unsur seni dan geometri. Bentuk ketupat yang menyerupai bidang kubus ini merupakan simbol keseimbangan. Lalu pola-pola ketupat ini yang terlihat rumit itu sama seperti kesalahan manusia. Nah, setelah Idul Fitri kita diharuskan untuk saling memaafkan. Lalu Hilya dan sahabat Al-Fatih, isian putih itu merupakan simbol maaf dari kesalahan-kesalahan kita. Dalam konteks agama, ketupat itu bukan suatu ibadah khusus, bukan juga ritual khusus, tapi sebagai simbol ukhuwah dan juga kebersamaan untuk saling berbagi ketupat. Begitu Hilya. Masya Allah, ternyata selain bentuknya yang unik, tersimpan juga makna yang mendalam ya Bu dalam ketupat. Selain itu, walaupun agak susah membuatnya, ternyata seru juga ya Bu Indri. Betul sekali Hilya. Nah, alhamdulillah kegiatan membuat ketupat hari ini udah selesai nih Hilya. Nah, buat sahabat Al-Fatih, jangan lupa ya nanti saat Idul Fitri dibuat ya ketupatnya. Lalu jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan program Ramadan di YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Nah, sahabat Al-Fatih, jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe channel YouTube Sekolah Al-Fatih TV. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.